Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ni'amillah. Salawatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah wa ala alihi wa Jumatan para santri yang sudah di rumah dan yang masih di pondok, sebagian ini masih ada yang di pondok yang nambah kitab. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Pertama, tentunya puji syukur dari Allah sampai hari ini datang dari Quran. Sebagian santri sudah sampai rumah, sudah pulang ke rumah, dan sebagian masih di pondok ya Kang ya, masih di pondok, masih menunggu lebaran juga ada. Tapi paling tidak di kesempatan yang penting yang di last minute Ramadan ini, di menit-menit akhir Ramadan atau hari-hari akhir Ramadan yang biasa kita kenal Lailatul Qadar, ibaratkan pertandingan ini memasuki babak perempat final, sudah hampir final. Biasanya memang kebanyakan penontonnya yang banyak, pemainnya sedikit ya. Semoga kakak-kakak yang belum pulang ini kena pemain sejati yang akan mendapatkan kemenangan. Bagi yang sudah di rumah atau santri, pesan yang sering kita sampaikan adalah pertama, kedatangan santri di rumah bikin orang tua bahagia, karena orang tua juga punya hak mendapatkan kebungahan, kebahagiaan, dan bagian orang tua yang itu dari anak. Jadi ingat lagi, bikin suasana rumah menyenangkan, bikin suasana rumah penuh keberkahan. Pesan dari saya di pondok kan begitu, bikin orang tuamu tersenyum, bikin rumah kamu itu penuh rahmat dan berkah. Apalagi ini Lailatul Qadar. Dan mungkin di luar sana banyak orang menghadapi situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, yang dampaknya terhadap ekonomi luar biasa. Semua orang pusing menghadapi perekonomian yang makin susah. Petani juga susah, harga pupuk melambung tinggi, yang bekerja juga banyak yang di PHK, perdagangan juga susah. Di saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengadukan kesusahan ini kepada Allah, yaitu di malam-malam Lailatul Qadar, malam di mana sholat kita seperti sholat 1000 bulan, doa kita seperti berdoa 1000 bulan atau dalam 23 tahun, tadarus kita seperti terus berpuluh-puluh tahun. Jadi para santri mohon satu kepada semuanya lah, alumni yang sudah pulang atau yang sudah berkeluarga, mungkin ada yang susah dalam mensikapi kehidupan di tengah pandemi ini, terutama hubungannya dengan ekonomi. Mari kita jadikan Lailatul Qadar sebagai solusi untuk membuka kita bisa keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Nah, ketika kita susah, sulit, kita sebagai orang mukmin, sebagai santri, ya kembalinya kepada Al-Quran. Ini bulan Ramadan, bulan Quran, bulan doa, bulannya ibadah. Maka monggo kita sebagai orang mukmin menghadapi kesulitan ini, kita coba membuka, mengatasi kerepotan ini dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran kita sikapi, kita perlakukan sebagaimana Quran menyebut dirinya sebagai hudan, sebagai petunjuk, atau sebagai rahmat, atau sebagai nur. Oleh karena itu, kalau kita ingin bisa keluar dari kesulitan-kesulitan hidup, ya mari kita maknai di Quran, kita jadikan Quran sebagai penuntun kita, sebagai contoh. Di situasi seperti ini, Nabi telah mengajarkan bagaimana seorang mukmin bisa
mencari rezeki yang bersumber dari dunia, dan mungkin kita juga bisa menggali rezeki yang dari langit. Santri ini sudah tidak kaget yang seperti ini. Kalau kita bisa lek-lekan semalam, nunggu sesiang hari, atau menunggu dagangan sampai berhari-hari, kita mungkin juga perlu mencoba menggali, menarik, menggedor-gedor, atau bahasa orang Jawa itu ngurut-ngurut rezeki kita yang masih ada di langit. Contoh, kita coba di malam Lailatul Qadar nanti yang masih ada 25 atau 27, ada 29, kita bukannya sholat, bukan hanya doa, bukan hanya istighfar, tapi coba kita baca Quran yang banyak, apalagi baca Waqiah. Ya, Waqiah kita sudah tahu semuanya. Mangkoro'a siratal Waqiah kulla lailatin lan yusibu faqatu. Orang yang membaca surat Waqiah setiap malam, insya Allah tidak akan terkena kefakiran. Ya, ini kan hadisnya sudah sangat terkenal. Tapi pernahkah kita coba memahami ini? Merasakan ini, mencoba ini sebagai salah satu solusi menghadapi sulitnya perekonomian di tengah pandemi. Ada kisah yang sudah terkenal juga. Suatu saat itu sahabat Utsman itu pernah menjenguk sahabat Nabi yang sakitnya sudah parah dan menjelang wafat. Sahabat di masjid itu kan. Nah, itu ketika menjenguk itu, dalam kisahnya itu sahabat Utsman bertanya, apa yang bikin kau bahagia di tengah sakit seperti ini? Kayak itu masjid. Aku bahagia karena aku percaya Allah itu akan memberikan rahmat kepada aku. Terus apa yang bikin kau susah, bikin kau sedih? Ya, aku sedih itu karena kalau aku ingat dosa-dosaku. Terus sahabat Utsman menawarkan lagi, mau nggak kamu aku kasih hadiah? Ya, barangkali bisa untuk mengobati sakitmu. Ibnu Mas'ud berkata, aku tidak perlu hadiah, aku tidak perlu dokter. Terus apakah kamu sudah menyiapkan harta pewarisan untuk anak-anakmu yang perempuan? Justru Ibnu Mas'ud bertanya, baik sahabat Utsman, apa kau khawatir nanti anak-anakku akan kesulitan makan, kesulitan hidup dan ekonomi? Sementara aku sendiri tidak takut, karena aku telah memberikan pesan kepada anak-anakku agar anak-anakku setiap malam membaca surat Waqiah. Dan Nabi bersabda, man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqah. Dengan dasar ini saya yakin anak-anakku tidak akan menghadapi kefakiran, tidak akan menghadapi kesulitan ekonomi. Nah, dari hadis ini para santri alumni coba di tengah pandemi seperti ini kita mencoba terobosan solusi yang bersifat samawi, solusi ekonomi yang dari langit, yang syukur-syukur sampean belum ngamalkan sih sekali-kali dicoba. Semalam baca Waqiah 41 kali, coba kalau mau 40 kali paling kita ya 3 jam. Sementara kita kan biasa lakukan 3 jam malam hari, mancing 3 jam untuk menunggu rezeki kan, menunggu rezeki, mengambil rezeki dari air. Coba kita mengambil rezeki dari langit, yaitu dengan cara memancing rezeki Allah yang masih ada di langit. Kita pancing dengan umpan bacaan Waqiah di malam Lailatul Qadar, kalau bisa 41 kali. Ini adalah bagian dari upaya kita berLailatul Qadar di tengah pandemi untuk bisa keluar dari kesulitan ekonomi di satu sisi, tapi juga kita bisa memanfaatkan Lailatul Qadar kita dengan Al-Quran.
sehingga ada solusi yang sangat lengkap. Kita bisa beribadah dengan Al-Quran, kita bisa berlaylatul qadar dengan Al-Quran. Di sisi yang lain kita punya harapan ini menjadi bagian solusi kesulitan ekonomi di tengah pandemi. Dengan berkat ini santri alumni ya yang ada di rumah nggak perlu takut, ya. Nggak perlu takut. Insya Allah Nabi tidak akan pernah bohong, karena dengan kita memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, pada hakikatnya kita sedang berusaha memahami apa yang dimaui oleh Allah, apa yang disuruh oleh Allah. Dan kita membaca Al-Quran, dengan Al-Quran intinya adalah kita ingin mengetahui cara agar bagaimana kita sampai kepada apa yang dimaui oleh Allah. Nah, pada akhirnya kita akan menemukan sesuatu yang kita temukan setelah kita sampai di sesuatu tujuan yang itu adalah dimaunya Allah. Nah, dengan pesan wakina, semoga Allah memang menghendaki agar kita bisa berusaha mencari rezeki bukan hanya dari bumi, dari air, tapi juga membuka rezeki dari langit. Dengan baca wakina di Lailatul Qadar kita mendapatkan banyak manfaat di Lailatul Qadar. Yang manfaat kita bisa berusaha keluar dari kesulitan ekonomi, dan kita berusaha untuk yakin bahwa pintu rezeki bukan hanya di darat atau di air, dan kita yakin ada di langit. Selamat berLailatul Qadar, selamat berteman, bersahabat dengan Al-Quran, dan selamat mencoba tadarus waktunya setiap malam, apalagi di malam Qadar dengan membaca waktunya lebih banyak. Semoga alumni di rumah bisa terus dijauhkan dari kefakiran, baik kefakiran iman, kefakiran Islam, dan kefakiran maisha. Itu saja. Selamat pada santri yang sudah sampai rumah. Jaga akhlak santri, terus ciptakan suasana rumah yang penuh keberkahan, penuh rahmat. Bahagiakan orang tamu di rumah, bikin orang tamu tersenyum. Dan bagi yang sudah berkeluarga juga tanamkan anak-anak kita untuk mengenal Allah dengan cara mengenal Al-Quran. Demikian, semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma inna ta'akum karim tuhibbul afwa fa'fu anna karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarri ma. Selamat pada santri Garuda. Semoga alumni dan santri senantiasa dilindungi, diberkahi rahmat Allah, menjadi orang yang diberikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Saya mengatakan selamat Idul Fitri, selamat berpuasa, selamat Idul Fitri. Semoga kita mendapatkan itu minum. Allahumma fikir wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.